Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TV, selamat datang di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Enggak, obat TB nggak bisa bikin bayi cacat, apalagi obat TB yang saat ini dipakai kan masih semuanya sekarang kan yang tablet atau kapsul atau yang diminum ya, bukan yang disuntik. Jadi baik isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide itu tidak menimbulkan kecacat untuk bayinya. Jadi aman-aman saja untuk orang hamil. Yang tidak boleh adalah streptomycin, itu obat dulu yang disuntikan setiap hari. Nah itu bisa menimbulkan kelainan pada janin, bisa menjadi tuli contohnya begitu ya. Tapi di luar streptomycin, obat-obat TB yang diminum itu aman untuk perempuan hamil. Jadi jangan khawatir ya. Ini akan saya sampaikan berulang-ulang bahwa TB itu tidak ditularkan melalui alat-alat makan, apakah itu piring, sendok, gelas ya dan lain-lainnya. Kuman TB itu adanya di udara. Dia ukurannya kecil, dikeluarkan oleh orang yang batuk yang mengandung kuman TB, dan kuman TB itu melayang-layang di udara dan itu terhirup oleh orang sehat. Jadi kuman TB itu menular lewat udara. Udara yang tercemar oleh kuman TB. Kuman TB itu bisa dikeluarkan oleh pasien TB yang kumannya masih banyak dan belum berobat. Dan kalau batuk tidak pakai masker. Jadi nggak perlu memisahkan piring, gelas, atau sendok. Itu nggak masalah karena nggak menular. Nggak usah khawatir, dan saya juga mengharapkan jangan ada lagi salah pengertian seperti ini. Harusnya pasien-pasien yang sudah menjalankan pengobatan atau menjalani pengobatan 2 bulan biasanya gejalanya sudah berkurang bahkan hilang ya. Jadi batuknya yang tadinya tiap hari mungkin hanya sesekali, nafsu makannya kembali ada, berat badannya naik, demamnya sudah hilang, keringat malam juga sudah hilang, sudah nggak lesu-lesu lagi, sudah bisa kerja seperti biasa. Jadi normalnya seperti itu. Tapi kalau ada yang sudah minum obat 2 bulan masih batuk-batuk, satu ada kemungkinan ada infeksi baru di saluran nafasnya yang bukan TB. Atau ada kemungkinan adalah orang yang alergi lalu terekspos dengan alergennya. Atau ada juga memang masih karena TB-nya tapi mungkin kelainan di parunya masih cukup luas, masih ada lubang di parunya dan ini cukup mengganggu sehingga batuknya mungkin masih ada. Karena masih ada dahak di dalam saluran nafas maupun di jaringan paru. Jadi bukan berarti kalau dia masih batuk obatnya tidak mempan. Bisa jadi karena faktor yang lain. Tapi biasanya sih, apalagi kalau kelainannya tidak terlalu berat, 2 bulan sih udah hilang gejala-gejalanya. Nah, jadi terima kasih Anda melindungi diri Anda, mencegah jangan jadi TB karena memang lingkungannya anak-anak ya. Jadi tiap hari ketemu orang, kalau Anda sakit kan berisiko menularkan. Jadi Anda sebetulnya sudah aman nih ya, tapi syaratnya Anda selesai meminum obat pencegahan tersebut. Namun tentu saja jangan 100% bergantung kepada obat pencegahan ini. Jadi merasa, wah udah minum obat pencegahan saya bebas lah gitu ya. Tetap imunitasnya harus dijaga. Aman banget, justru ini membantu Anda supaya jangan jadi TB. Kenapa? Karena orang-orang dengan HIV itu akan sangat mudah tertular TB dan jadi sakit TB. Oleh sebab itu pemberian isoniazid dan vitamin B6 selama 6 bulan itu sangat-sangat aman untuk Anda supaya jangan menjadi sakit TB. Ini adalah pencegahan, jadi namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Bukan pengobatan TB tapi pencegahan agar Anda yang sistem imunnya rendah ini terhindar dari sakit TB. Jadi jalani sampai selesai ya. Jadi memang pasien-pasien TB RO ini biasanya adalah orang-orang yang sudah pengobatan TB berulang-ulang. Jadi sudah pernah sakit TB lalu sakit lagi, atau dulu pernah pengobatan TB nggak sampai selesai, kemudian nggak berapa lama bergejala lagi, biasanya itu akan menjadi TB resisten obat. Jadi kumannya tidak mempan lagi dengan obat yang biasa. Nah kalau Anda nggak pernah pengobatan TB lalu sakit TB, diperiksa kumannya ternyata adalah kuman yang resisten, kemungkinan besar
Anda terinfeksi dari awal adalah kuman yang sudah resisten obat. Jadi pada orang kan selalu bernafas nih, nah kemungkinan dalam hirupan nafas tersebut ada kuman yang terkandung di dalam udara yang kumannya memang sudah resisten. Jadi kalau Anda menghirup kuman yang resisten obat dan kemudian Anda menjadi sakit TB, maka otomatis Anda akan menjadi pasien TB RO atau TB resisten obat. Jadi para pasien TB, baik yang TB sensitif obat maupun TB resisten obat, ayo pakai masker. Itu salah satu cara Anda melindungi orang sekitar Anda yang Anda cintai tidak tertular penyakit TB, apakah itu yang masih sensitif maupun yang resisten obat.